Apakah kalian tahu logo apakah ini? Yap, ini adalah logo dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jakarta dan Provinsi Banten di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur. Provinsi Jawa Barat terdapat 27 kabupaten dan kota. Salah satu kabupatennya yaitu Kabupaten Garut. Di Kabupaten Garut inilah terdapat danau yang dikenal dengan nama Danau Situ Bagendit. Danau Situ Bagendit memiliki cerita tentang asal-usul yang menarik. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda muda tanpa anak. Janda muda tersebut sangat kaya karena mendapat harta warisan suaminya. Selama masih hidup, suami dari janda tersebut bekerja sebagai rentenir. Meskipun kaya raya dan hidup serba mewah, janda muda tersebut bersifat angkuh dan tidak mau membantu tetangganya yang hidupnya miskin. Bahkan siapa saja yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan pun diusirnya. Karena sifatnya yang pelit, maka warga memanggilnya dengan sebutan Nyai Endit. Nyai Endit artinya orang kaya yang pelit. Nyai Endit melanjutkan pekerjaan suaminya sebagai rentenir. Nyai Endit meminjamkan uang dengan bunga yang besar dan pelunasan dengan waktu yang singkat. Nyai, bolehkah saya meminjam uang lagi untuk makan anak saya, Nyai? Halah, dasar wanita tidak tahu diri. Hutangmu yang kemarin aja belum kalian bayar. Sekarang mau pinjam lagi? Sekali saja ini, Nyai. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Nyai. Yaudah nih, saya pinjamin. Tapi awas kalau kalian belum bisa bayar lagi. Maaf, riwayat. Aduh, apalagi ini? Permisi, Nyai. Kami ingin meminjam uang untuk membeli beras, Nyai. Semua harta kami juga sudah habis, Nyai. Oh, begitu alasan kalian, biar saya kasihan. Halah, basi. Yaudah tuh, pungutin. Terima kasih, Nyai. Kami akan mengembalikannya tepat waktu. Halah, dulu juga bilang gitu. Tapi nyatanya apa? Udah dibayar kan? Minggir. Aduh, udah jam berapa sih ini? Mana si Triawan itu? Dasar kebiasaan. Joko, Dodo, Yana. Ya Nyai, bagaimana? Pakai nanya, sana kerja kalian. Masih banyak tetangga yang harus kalian tagihi utangnya. Baik Nyai. Mereka pun segera pergi untuk menangani hutang para tetangga. Hei, bayar utangmu. Udah tanggal berapa ini? Dasar miskin. Maaf, Tuan. Saya belum punya uang. Anak saya baru sakit. Uang saya habis untuk bayar. Alah, alasan. Cepat sini uangmu atau anak dan rumahmu kita ambil. Maaf, Tuan. Saya janji akan bayar, tapi tidak hari ini. Alah, nggak bisa. Ambil pasang barangnya. Masuk, Jok. Emang beneran miskin, nggak ada apa-apa. Ternyata emang beneran miskin nih orang. Ya udah, Rumahnya cari ajang sapi. ya udah kita jual anaknya saja. Oh,
Suara siapa itu? Kenapa berisik sekali? Siapa kamu? Bayar utangmu. Udah 3 bulan nggak bayar-bayar. Saya berjanji saya akan membayar utangnya, Tuan. Alah, bohong. Sita sawahnya. Ampun, jangan sita sawah saya, Tuan. Saya akan berjanji akan membayarnya segera, Tuan. Oh, bojoku males-males sih saya ditinggal masih tapi ya. Tahu dipanen malah disuketi barang. Wedhus. Del opong, banyu asat, ngarit. Harga sampai pundi? Ya yuk. Arep matun sawah niki. Soalnya banyu nek dipatuni. Wah iya kali ini kayak asap. Ya Allah, habis sudah sawahku diambil Nyai Endit. Memang serakahnya dia. Kita tetap harus bekerja di sini, tetapi tidak dibayar sama sekali. Biasalah Nyai Endit. Nah, ini amat ya jadi orang miskin. Gak hidup pas-pasan, sawah pun disita. Sudah, tidak usah ribut. Ngapain kalian di sana? Udah miskin, nggak mau kerja. Dasar miskin. Baik Nyai, baik. Sudah, ayo kita bekerja agar cepat selesai. Warga desa banyak yang hidupnya jatuh miskin karena tidak memiliki lagi lahan pertanian. Mereka kehilangan tempat mata pencaharian. Warga desa yang kehilangan sawah terpaksa bekerja di sawah milik Nyai Endit. Lihatlah diriku, masih tetap cantik dengan semua perhiasanku dan kekayaanku tiada habisnya. Apakah ada Nyai? Ada. Siapa sih ganggu aja? Ada apa sih? Permisi Nyai, anak saya kelaparan. Apakah saya boleh meminta makanan sedikit saja? Dasar perempuan tua tidak tahu diri. Kalau nggak bisa ngasih makan, ya jangan punya anak. Sana pergi dari sini. Ya Tuhan, semoga tergerak hati Nyai. Sabar ya nak, ibu akan berusaha. Rasakan ini. Biar kamu tahu diri. Ampun Nyai, maafkan saya. Halah, pergi kamu dari rumah ini. Bikin kotor aja kamu. Pada saat musim kemarau desa tersebut mengalami kekeringan, sungai-sungai menjadi dangkal dan kering airnya. Karena kesulitan air, beberapa warga desa datang ke rumah Nyai Endit untuk meminta air. Kebetulan sumur Nyai Endit sangat melimpah. Permisi, Nyai. Siapa sih ini? Nyai, kami tidak bisa mendapatkan air karena sungai mengering. Jika Nyai sudi, beri kami sedikit air. Iya Nyai, tolong kami. Ah, enak aja. Itu sumurku. Airnya hanya untukku. Kalau kalian mau cari air, cari aja di tempat lain. Sana pergi. Sedikit saja, Nyai. Kami butuh air untuk minum. Iya Nyai, bisa-bisa kami mati kehausan. Terus, emang ini urusanku? Kasihani kami Nyai. Ih, Sakit sekali rasa hati ini. Itulah orang yang kebanyakan harta tapi nggak ada rasa kemanusiaan. nggak lagi-lagi deh. Minta bantuan sama Nyai. Dasar miskin, banyak omong. Pergi sana. Ya udah nih, kita cari air di sebelah saja, barangkali airnya lebih banyak. Lagi-lagi Nyai Endit tidak mau menolong warga desa tersebut. Meskipun yang diminta hanya beberapa ember saja.
Tidak lama setelah kepergian warga desa, seorang lelaki tua membawa tongkat ke rumah Nyai Endit. Saya mencari air di desa ini. Ada orang miskin tuh. Orang miskin. Mau ngapain kamu kesini? Apakah aku bisa bertemu dengan Nyai? Aduh, apa lagi sih ini? Hei kakek tua, mau apa kau datang ke sini? Nyai, hamba kehausan, padahal hamba seteguk air. Hamba sudah bertanya kepada orang lain, tapi mereka tidak memiliki air sedikit pun. Aku tidak punya air untukmu. Pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku bisa bertindak lebih kejam lagi. Dasar, kamu manusia yang sangat kikir dan sombong. Semoga kamu mendapatkan balas yang sangat setimpal. Dasar orang serakah, nggak tahu diri. Coba sekarang angkatlah tongkat ini. Ah, kecil. Tongkat kayak gitu aja, aku bisa. Kenapa kalian diem aja? Cabut tongkat ini. Baik, Nyai. Wah, ini susah sekali, Nyai. Berat. Gimana sih kalian? Badan gede doang, tenaga gak ada. Orang serakah, katanya mudah, tapi apa? Sedikit pun tidak tercabut. Lihatlah ini. Wah. Ada apa ini? Ada apa ini? Banjir, banjir, banjir. Bapak Ibu, ayo selamatin diri kalian. Ayo ke atas bukit, segera. Pasti ini semua ulahnya badan yang serakah itu. Air tersebut terus meluap hingga menenggelamkan seluruh desa beserta Nyi Bagendit, hingga menyebabkan desa tersebut menjadi sebuah danau yang dikenal sebagai Danau Situ Bagendit.